Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Panajila dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sehat lahiriah dan sehat batiniah. Juga tidak lupa semoga tanaman yang kita tanam dan kita rawat sehat dan subur dan bisa finish dengan hasil yang maksimal. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Panajila, untuk saat ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menggunakan pupuk POC ketika di masa tanaman masa vegetatif atau masa pertumbuhan awal. Kalau untuk di kunyit hitam dan jahe, pertumbuhan awal yang kita sebut dengan vegetatif itu terhitung dari mulai pindah tanam 1 bulan sampai 4 bulan. Nah, di sini kita harus bisa membedakan ketika kita menggunakan atau memberikan pupuk POC maupun POP di masa generatif dan vegetatif itu harus beda. Ketika di masa pertumbuhan awal atau yang disebut kita vegetatif, itu kita harus memaksimalkan di unsur nitrogen dan fosfat, juga tidak lupa kalium untuk sekian persennya, karena ketika masa vegetatif itu masa pertumbuhan akar, daun, dan batang atau ranting. Dan untuk nanti di masa generatif untuk pembesaran buah harus beda lagi untuk cara memberikan dosis pupuk POC maupun POP-nya. Dan di sini di depan saya ada 3 buah drum yang kapasitas 150 liter yang sudah terisi dengan rendaman pupuk POC yang insya Allah sudah matang karena ini hampir 4 bulan dalam proses fermentasinya. Dan insya Allah saya akan memberikan bagaimana ketika saya memberikan pupuk POC untuk dosis, takaran, juga penggunaan pada tanamannya. Simak, jangan skip. Dan yang baru mampir untuk bisa subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Semoga channel ini memberikan kemanfaatan dan juga keberkahan untuk semua kita. Amin amin Allahumma amin. Nah, di sini rekan Panajila bisa lihat 3 drum yang sudah saya buka. Nanti saya akan aplikasikan atau oplos bagaimana ketika saya menggunakan ketiga bahan ini. Dan sebut saja ini yang paling kiri dari bahan kotoran kelinci dan kambing, itu banyak mengandung unsur nitrogen, dan kita sebut saja yang paling kiri adalah N. Dan untuk yang pertama itu adalah fosfat, dan yang paling kanan itu adalah kalium. Dan bahannya apa saja? Untuk nitrogen saya ngambil dari kotoran kelinci dan kambing, dan untuk fosfat saya ngambil dari cacahan gede bawang pisang, dan untuk kalium saya berbagai jenis, ada dari serabut kelapa dan juga buah-buah yang matang saya aplikasikan semua. Dan untuk proses fermentasi minim 1,5 bulan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Untuk cara pembuatan pupuk NPK organik cair seperti saya ini, alhamdulillah sudah saya uploadkan di tahun kemarin di YouTube Panajila channelnya. Dan ini sahabat channel Panajila, di depan saya ada ember yang kapasitas 25 kilo. Nanti untuk bahan oplos unsur pupuk NPK ketiga drum ini. Dan di sini untuk masa vegetatif saya ambil untuk sekian persennya, kurang lebih 40% saya ambil dari nitrogennya, atau dengan takaran gayung seperti ini, atau bisa pakai literan yang pas 1 liter. Nanti dari sini saya ambil 4 gayung untuk di nitrogen, karena ini masa vegetatif, masa pertumbuhan akar, daun, batang.
Dan ini untuk di drum yang kedua adalah yang berisikan pupuk organik cair yang mengandung fosfat. Saya ambil juga 4 gayung. Dan untuk drum yang ketiga ini adalah unsur kalium. Di sini kalium tidak lupa sangat penting untuk pertumbuhan walaupun itu di masa vegetatif. Untuk takaran saya gunakan 2 takar saja. Ya sahabat channel Panajla, ini dia ramuan atau oplosan dari pupuk organik cair organik yang sudah saya aplikasikan ke dalam 1 ember. Dan untuk cara mengaplikasikan ke tanaman nanti kita oplos lagi dengan air. Dan untuk dosis air atau takaran air perbandingan dengan pupuk organik cair NPK ini nanti berapa, simak biar nanti tidak gagal paham. Dan tidak lupa saya kasih tahu bahwasanya saya sering menggunakan ketika melakukan pemupukan POC ke tanaman saya. Untuk takaran di pupuk organik cair ini untuk 20 liter pupuk organik saya biasa aplikasikan 1 genggam untuk garam grosok. Namun kebetulan di sini garam grosoknya lagi kosong, saya gunakan garam beriodium. Karena lagi kosong, saya suka mengasih ini. Tujuannya apa? Ya salah satunya untuk mengurangi keasaman pupuk POC ini. Dan insya Allah nanti pertumbuhan akan bagus untuk tanaman kita. Jangan lupa kita aduk biar homogen. Dan ada lebih bagusnya lagi kalau kita kasih dengan molase atau gula lagi. Ini ketika masih ada dalam takaran POC murninya ini berarti kita sebut pupuk organik NPK cair, karena ini sudah tersatu dari 3 drum. Dan untuk dosis di vegetatif mungkin nanti kita tidak butuh banyak karena ini vegetatif, masih beberapa tunas. Dan untuk takaran atau perbandingan kita ambil pupuk organik ini 1 gayung. Dan untuk perbandingan airnya kita kasih 7 air bersih. Nah, sahabat channel Panajla, di sini untuk dosis insya Allah sudah tepat karena dulu pernah saya tes dengan alat pengetesan. Dan untuk takaran di sini kurang lebih 400-500 kekentalan kalau pakai TDS. Dan untuk di bahan NPK yang masih ember putih itu kisaran 9.000 lebih. Untuk cara aplikasikan ke tanaman, karena ini masa vegetatif, saya tidak membutuhkan banyak, yang penting rutin. Untuk pemupukan saya lakukan per 1 minggu sekali untuk POC nya. Dan untuk POP insya Allah 2 bulan sekali udah cukup. Untuk dosis cukup 250 ml per 1 polybag untuk masa vegetatif. Ini pupuk insya Allah bisa diaplikasikan ke setiap tanaman, asal kita tahu masa vegetatif dan generatifnya. Tinggal kita ngatur dosisnya atau kita rubah nanti di masa vegetatif dan generatifnya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga channel ini
atau penjelasan ini bisa bermanfaat untuk channel Panajila, sahabat channel Panajila. Dan maaf barangkali dalam penjelasan banyak kekeliruan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.